Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Semut akan membawakan materi yang berjudul Tata cara dan dokumen yang dibutuhkan dalam ekspor suatu produk. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikoma Titik Kusuma Dewi, NPM 17321222028. Nama saya Igustilana Bagus Judi Mahindra, NPM 17321222033. Nama saya Nimadi Ayudina Sari, NPM 17321222042. Sebelumnya, kami akan membawakan yel-yel dari kelompok kami. Stay tune! Kami kelompok Semut dari Warma Dewa, Warma Dewa kelas E5. PKB, pintar, kerjakan, buktikan. Semut, never. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu ekspor. Ekspor adalah suatu perdagangan barang dan jasa yang dijual dan dikirimkan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kegiatan ekspor. Yang pertama, ada shipping instruction. Contoh bisa dilihat berikut ini. Yang kedua, ada pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Yang ketiga, ada bill of lading. Yang keempat, ada invoice. Yang kelima, ada packing list. Yang keenam, ada surat keterangan asal atau SKA atau Certificate of Origin. Selain itu, ada pun dokumen-dokumen penunjang lainnya jika dibutuhkan, seperti asuransi jika dibutuhkan oleh pembeli atau importir. Yang kedua, ada nomor pokok wajib pajak (NPWP). Yang ketiga, surat pernyataan mutu atau sertifikat mutu. Yang keempat, ada LKP ekspor atau laporan kebenaran pemeriksaan. Untuk produk yang mendapat fasilitas Bapexta atau yang dikenakan PE atau pajak ekspor atau PET, pajak ekspor tambahan. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam mengekspor barang. Eksportir melakukan koresponden dengan importir mengenai harga, kualitas, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, hingga kontrak kerjasama. Sales kontrak berisikan dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow-up dari order yang diminta importir. Isi mengenai syarat pembayaran, harga yang akan dijual seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran, asuransi, dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan letter of credit kepada bank. Berikut urutan dari terjadinya ekspor barang. Yang pertama, di sini ada promosi. Kegiatan promosi barang yang akan ekspor biasanya melalui media promosi seperti iklan di media elektronik, majalah, koran, pameran dagang melalui badan lembaga dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada inquiry. Selanjutnya, apabila importir tertarik, mereka akan mengirimkan surat permintaan suatu komunitas tertentu kepada eksportir. Biasanya berisi deskripsi barang, mutu, harga, dan waktu pengiriman. Yang ketiga ada overset. Permintaan importir akan ditanggapi melalui overset yang dikirimkan importir. Overset ini berisikan keterangan sesuai permintaan importir mengenai deskripsi barang, mutu, harga, dan waktu pengiriman. Selain itu, pada overset ini biasanya ditambahkan keterangan pembayaran dan pengiriman sampel. Yang keempat ada order set. Setelah mendapat penawaran dari eksportir, pembelajarannya jika setuju, maka importir akan mengirimkan surat pesan dalam bentuk order set. Yang kelima ada sales contract. Sesuai dengan data dari order set, maka selanjutnya eksportir akan menyiapkan surat kontrak jual beli yang ditambah dengan keterangan. Ini berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan konflik antara pihak yang berhubungan. Sales contract ini diantaranya oleh eksportir dan dikirim sebanyak 2 rangkap kepada importir. Yang terakhir ada sales contract.
sales kontak akan dipelajari oleh importer. Apabila importer setuju, maka sales kontak tersebut akan ditantangani oleh importer untuk kemudian dikembalikan kepada importer sesuai sales kontak. Sedangkan satu kopi lain dari sales kontak ini akan disimpan oleh importer. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang selanjutnya eksportir melakukan transaksi jual beli dan membentuk kontrak kerja. Importir mengajukan permohonan LC ke bank korespondensi. Dijelaskan tentang apa itu LC. Selanjutnya LOC atau Letter of Credit merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seseorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Selanjutnya, bank korespondensi menyampaikan LC ke eksportir dan eksportir diinfo agar dapat menyiapkan barang yang ingin dikirimkan. Eksportir juga harus menyiapkan bukti-bukti pengiriman untuk pencairan dana di bank devisa tersebut. Selanjutnya, eksportir mempersiapkan barang-barang orderan dan kemudian harus mendaftarkan barang-barang tersebut di Dinas Perdagangan untuk memperoleh SKA atau Surat Keterangan Asal. Selanjutnya, Surat Keterangan Asal adalah dokumen penyerta barang pada saat barang akan diekspor ke negara tertentu, yang mana negara penerima barang tersebut sudah menyepakati suatu perjanjian untuk memberikan suatu kemudahan bagi barang dari Indonesia, seperti kemudahan berupa keringanan bea masuk atau preferensi berupa pembahasan sebagian atau seluruh bea masuk impor yang dikenakan oleh negara tertentu. Selain itu, SKA juga digunakan sebagai dokumen yang menjelaskan bahwa barang ekspor tersebut benar-benar berasal diproduksi atau diolah di Indonesia. Selanjutnya, sesuai SOP, persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan asal adalah: pertama, melampirkan invoice yang diterbitkan perusahaan eksportir. Yang kedua, melampirkan surat pemberitahuan ekspor barang yang diterbitkan oleh kantor bea dan cukai. Melampirkan bill of lading atau RW bill yang diterbitkan oleh perusahaan ekspedisi atau penerbangan udara. Yang terakhir, dokumen utama tersebut dilampirkan atau di-scan saat pengajuan melalui ESKA untuk diverifikasi saat pendandatanganan oleh petugas PSKA. Baiklah, selanjutnya dengan proses satu langkah-langkah sebagai berikut. Eksportir mengajukan permohonan melalui website, mungkin linknya bisa dilihat di bawah ini, yaitu www.eska.kemendak.go.id. Dan selanjutnya, petugas mengecek permohonan yang diajukan eksportir selanjutnya setelah dokumen sesuai dengan yang ditentukan. Nilai barang, tujuan, jenis barang, dan tanggal keberangkatan. Petugas untuk menyetujui permohonan tersebut melalui aplikasi tersebut yang sudah saya berikan tadi. Setelah itu disetujui oleh petugas IPSKA, eksportir bisa mencetak atau print dokumen SKA yang telah disetujui untuk ditandatangani dan distempel oleh pimpinan atau perwakilan perusahaan. Selanjutnya, dokumen yang telah ditandatangani pimpinan perusahaan dibawa ke kantor IPSKA dengan menampilkan dokumen asli, invoice, dan lain-lain untuk ditandatangani oleh penandatanganan IPSKA dan diberi stempel. Dan yang selanjutnya, dokumen yang sudah lengkap tersebut selanjutnya di-scan dan diubah statusnya menjadi diterima dan diterbitkan. Terakhir, barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri tentunya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dan atas pengetahuan bea cukai. Untuk itu, eksportir harus mendaftarkan pengetahuan ekspor barang. Dari pihak bea cukai, eksportir harap membawa SKA juga
mengajukan pengetahuan ekspor barang. Oke, selanjutnya setelah semua perizinan sudah selesai, maka yang harus dilakukan eksportir adalah menghubungi pihak ekspedisi muatan kapal laut, atau bisa disingkat dengan EMKL, berperan sebagai agen yang membawa barang-barang ekspor untuk disampaikan kepada importir. Dan selanjutnya, apabila sudah mendapatkan kesepakatan tertentu dari ekspedisi muatan kapal laut, kemudian EMKL akan menghubungi perusahaan pelayaran untuk memesan kapal sehingga barang-barang tersebut dapat dikirim. Tahapan selanjutnya adalah perusahaan pelayaran akan mengangkut barang-barang yang sudah dimuat di kapalnya untuk menuju tempat tujuan. Jika dokumen dan izinnya sudah lengkap, maka barangnya akan diambil importir di gudang kapal tersebut. Terakhir, yaitu setelah mendapatkan kabar bahwa barangnya telah dikirim, eksportir kemudian akan melakukan pencarian dana ke bank devisa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun tindakan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.